Cek 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 cek, halo sobat nih, Megas lagi dah jawaban. Dan sorry kalau misalnya suara gua ini agak sedikit nggak lepas ya coy, karena gua lagi di rumah mertua jadi agak gimana gitu. Kalau misalnya gua take voice terlalu keras dan juga seperti biasa takutnya nanti dicurigai ini si bocah ngapain gitu. Jadi ya beginilah hasilnya. Oke, langsung aja lah kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini kedatangan dari Zhaofan ke tempat di mana Kunpeng berada ternyata untuk dapat menjemput Gus Santong, yang membuat Kunpeng yang mendengarnya dia juga cukup terkejut ketika Zhaofan ternyata dia datang untuk dapat membawa Gus Santong pergi dari tempat ini. Tapi di sini untuk Kunpeng yang mendengarnya, dia pun bertanya apa maksud dari ini semua. Kenapa Zhaofan dia ingin membawa Gus Santong pergi dari tempat ini? Apa maksudmu? Ucap dari Kunpeng. Namun di sini untuk Zhaofan, dia pun mengatakan kalau dia mendapatkan semua informasi tentang para binatang suci dari leluhur naga Longsu. Dan dia juga mengatakan kalau dia juga membutuhkan kekuatan yang dimiliki oleh Gus Santong. Jadi dia harus pergi membawa Gus Santong. Lagi pula saat ini dia juga telah terseret ke dalam semua masalah. Jadi nggak ada alasan juga jika dia harus meninggalkannya di tempat ini. Ucap dari Zhaofan. Tapi untuk Kunpeng, dia mengatakan kalau pekerjaan yang diberikan oleh Longsu kepada Zhaofan penuh dengan sebuah risiko. Dan jika saja Zhaofan dia pergi sendiri, itu jauh lebih memudahkan bagi Zhaofan daripada dia harus bersama dengan Gus Santong. Dan jika saja di masa depan Zhaofan dia sedang menjalankan tugas dan terjadi sebuah masalah, tentunya itu akan sangat berbahaya untuk Zhaofan dan juga Gus Santong. Dan jika saat Zhaofan dia seorang diri dan dia membutuhkan sebuah bantuan, Zhaofan dia hanya perlu mengirimkan pesan giok dan dirinya akan mengirimkan bantuan untuk Zhaofan. Ucap dari Kunpeng. Di sini Kunpeng dia juga mengatakan biarkan Gus Santong tetap bersama dengan orang tua ini dan biarkanlah orang tua ini melatihnya dengan benar. Karena siapa yang tahu kalau nanti suatu hari nanti 5 binatang suci mungkin perlu untuk dapat bergabung dan kekuatan Klin mungkin saja sangat diperlukan. Ucap dari Kunpeng yang membuat Zhaofan yang mendengarnya dia pun tersenyum. Melatih, kau ingin melatihnya di bawah kendali dirimu, sungguh sangat menyedihkan. Di sini Zhaofan dia mengatakan kepada Kunpeng kalau dia tahu betul apa yang telah terjadi kepada Phoenix Langit. Jadi aku khawatir jika saja nantinya dia masih belum tumbuh sempurna, kau telah menguras semua kekuatan Klin yang ia miliki. Aku takut kalau kau akan mengambilnya hingga membuatnya sampai tidak tahu apa yang sebenarnya menimpa dirinya. Ucap dari Zhaofan. Dan bagaimana mungkin aku sebagai seorang ayah akan meninggalkan putraku tepat di hadapan mulut harimau. Ucap dari Zhaofan. Namun di sini Zhaofan dia juga berujar kepada Gus Santong, jika saja Gus Santong percaya dengan dirinya, maka ikutlah bersama dengan diriku. Dan aku juga akan mencari sebuah kesempatan untuk dapat menceritakan tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada dirimu nanti. Ucap dari Zhaofan yang ingin membawa Gus Santong. Tapi mendengar Zhaofan ingin membawa Gus Santong pergi, membuat Kunpeng dia pun mengatakan bagaimana mungkin kau bisa melakukannya. Zhaofan, apakah kau pikir ini adalah tempat biasa? Apakah kau pikir kau bisa pergi datang sesuka hatimu? Tidak. Apakah kau pikir kau bisa keluar masuk sesuka jidatmu? Ucap dari Kunpeng yang marah. Tapi untuk Zhaofan, dia mengatakan mungkin saja dulu sebelumnya dia nggak bisa melakukannya, tapi sekarang itu berbeda. Ucap dari Zhaofan yang kini dia menjentikan jarinya dan keluar 2 long jidan yang merupakan pil nafas naga yang dimiliki oleh Longsu. Di sini Zhaofan dia pun mengatakan kalau saat ini semua telah berbeda setelah aku memiliki ini. Ucap dari Zhaofan yang membuat Kunpeng dia pun tahu kalau itu adalah pil nafas naga yang dimiliki oleh Longsu. Dan itu membuat gagak berkepala 3 dia pun takut ketika dia melihat tekanan yang diberikan oleh Long Jidan. Tapi tidak dengan Kunpeng. Di sini Kunpeng dia pun mengatakan apakah kau pikir Long Jidan itu cukup untuk dapat menghadapi orang tua ini? Di sini Kunpeng sembari dia sedikit melepaskan energi spiritual miliknya, dia pun tahu kalau memang Long Jidan cukup kuat, tapi kekuatan penuh yang dimiliki oleh naga tua itu tidak cukup untuk dapat menghancurkan orang tua ini. Dan saat kami para binatang suci berbenturan satu sama lain, kita tidak pernah sekalipun menentukan siapa pemenangnya. Dan apakah kau pikir dengan 2 Long Jidan yang ada bersama dengan dirimu kau dapat menakut-nakutiku? Ucap dari Kunpeng yang hal itu pun juga dibenarkan oleh Zhaofan. Di sini Zhaofan dia pun mengatakan kalau mereka para binatang suci memang tidak pernah menyelesaikan pertarungan mereka satu sama lain. Jadi memang tidak ada yang tahu siapa pemenang di antara kalian semua. Tapi semua telah berbeda. Di sini Zhaofan dia mengatakan bahkan leluhur naga Longsu dia tidak bisa berbuat apapun di hadapan dari dirimu, apalagi cuman Long Jidannya doang. Namun di sini Zhaofan dia juga mengatakan kalau dia tahu kalau Kunpeng dia gak bisa pergi meninggalkan tempat ini. Dan jangan pernah lupa kalau kau tidak pernah bisa meninggalkan pegunungan ini. Ucap dari Zhaofan yang membuat Kunpeng semakin marah. Namun di sini Zhaofan dia perlu kembali mengatakan kalau Kunpeng dia dapat tetap hidup tinggal di tempat ini dengan aman karena dia melepaskan
mengandalkan auranya untuk dapat disebarkan di seluruh pegunungan ini hingga membuat dirinya menyamarkan keberadaan dari dirinya. Dan dengan menggunakan Long Jidan yang ada bersama dengan dirinya, mungkin ini tidak bisa melukai Kunpeng secara langsung, tapi setidaknya dia bisa menghancurkan seluruh area pegunungan ini. Dengan begitu, maka ketika pegunungan ini telah dihancurkan, maka kekuatan yang kau miliki akan terpancar keluar, dan itu akan disadari oleh Kaisar Surgawi. Dan ketika Kaisar Surgawi telah menyadari keberadaan dari dirimu, dan apakah kau pikir kau bisa bertahan dan kabur dari Kaisar Surgawi? Ucap dari Zaufan yang memiliki rencana untuk menakuti Kunpeng dengan Kaisar Surgawi, yang membuat Kunpeng yang awalnya dia sangat marah dengan Zaufan, pada akhirnya dia harus meredam emosinya karena dia tahu dia nggak bisa menghadapi Kaisar Surgawi seorang diri. Dan itu membuat Kunpeng dia pun kembali menekan emosi dan dia berujar, baiklah, aku akui itu. Silakan pergilah, bawalah bocah itu. Ucap dari Kunpeng. Tapi di sini Kunpeng dia pun mengatakan dengan kemampuan yang dimiliki oleh Zaufan untuk saat ini, apakah kau pikir kau bisa melindungi dirinya? Dia mungkin sama seperti kami, salah satu para binatang suci, tapi dengan kemampuan yang ia miliki, dia masih belum tumbuh sempurna sebagai para binatang suci. Tapi di sini, di dunia fana, masih banyak orang yang mampu untuk dapat melukai dirinya. Ucap dari Kunpeng. Tapi untuk Zaufan, dia pun tahu itu semua. Tapi saat ini dengan menggunakan mata Dewa Komning dan juga mata petir api hitam yang ia miliki, di sini Zaufan dia pun yakin kalau dia dapat melindungi Gu Santong, karena mau bagaimanapun aku adalah ayahnya dan aku akan melindungi dirinya. Ucap dari Zaufan sembari mengeluarkan petir api hitam miliknya yang membuat Gagak berkepala 3 dia pun takut. Tapi untuk Kunpeng dia juga menyadari kalau mata petir api hitam yang dimiliki oleh Zaufan sangat berbeda. Itu memberikan tekanan yang sangat-sangat kuat yang berasal dari kekuatan mereka, gabungan dari para binatang suci. Dan itu membuat Kunpeng dia pun menyadari kenapa Gagak berkepala 3 dia ketakutan. Dan hal itu pun juga dikonfirmasi oleh Gagak ini ketika dia mengatakan kalau sebelumnya dia memang dipaksa oleh Zaufan berkat kekuatan itu, yang membuat Kunpeng dia pun memahami itu semua. Dan sepertinya bocah itu dia bukan lagi seperti dulu. Ucap dari Kunpeng yang kini membiarkan Zaufan pergi bersama dengan Santong. Sedangkan di sudut lainnya, di wilayah tengah, saat ini Zaufan ternyata dia sudah pergi meninggalkan wilayah barat dan pergi menuju wilayah tengah. Dan di sini kedatangan dari Zaufan menuju salah satu kota yang ada di wilayah tengah. Dia dihentikan oleh seorang penjaga. Di sini seorang penjaga dia bertanya kepada Zaufan dan juga Gu Santong mau kemana dan datang dari mana, yang membuat Zaufan dia pun mengatakan kalau dirinya berasal dari wilayah barat dan mengungsi ke wilayah tengah. Di sini Zaufan dia pun beralasan kalau sebelumnya dia dikejar oleh para musuh dan dia melarikan diri ke wilayah tengah. Jadi dia meminta kepada para penjaga untuk dapat sedikit berbesar hati, membiarkan mereka, ayah dan juga putra, untuk pergi melewati dan cari aman di kota ini. Ucap dari Zaufan yang membuat para penjaga mereka pun bertanya kenapa dikejar musuh dengan tingkat kultivasimu dan juga seorang bocah yang ada bersama dengan dirimu. Ya, enggak heran jika kau memang diincar oleh para orang-orang. Dan sekarang pergilah, masuklah. Lagi pula kau juga gak akan mungkin dapat membuat masalah. Ucap dari para penjaga yang membiarkan Zaufan lewat begitu saja, yang membuat Zaufan tentunya dia senang ketika dia bisa lewat masuk ke kota yang ada di wilayah tengah, tapi tidak dengan Gu Santong. Dia kesal ketika Zaufan diperlakukan lemah seperti itu. Tapi untuk para penjaga yang melihat Zaufan tingkat kultivasinya yang cukup rendah dan juga dikejar oleh para orang-orang jahat, ya seperti itulah nasib orang lemah, hanya bisa berlarian dari satu tempat ke tempat lainnya. Ucap dari para penjaga. Dan mereka juga tahu dengan tingkat kultivasi yang dimiliki oleh orang itu, mereka di wilayah tengah, ya mereka hanya seekor semut, pikir dari para penjaga. Tapi di sini para penjaga mereka juga cukup terkejut ketika muncul aura yang sangat-sangat kuat dan juga mendominasi yang berniat untuk dapat menghancurkan mereka, yang membuat para penjaga mereka langsung berikan dingin dan mencoba langsung mencari tahu siapa yang mencoba untuk dapat menyerang mereka. Tapi mereka tidak menemukan siapapun, yang membuat para penjaga mereka pun heran apa yang sebenarnya terjadi. Hei, apakah kau merasakannya? Ucap dari para penjaga. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh rekannya, di mana dia mengatakan kalau sebelumnya dia merasakan sensasi yang sangat luar biasa menakutkan, hingga membuat mereka pun bertanya sebenarnya apa yang terjadi. Apakah ini hanyalah imajinasi kita? Ucap dari para penjaga. Karena mereka juga tahu kalau beberapa waktu lalu, sebulan yang lalu terjadi sebuah insiden yang sangat menakutkan di kota ini, hingga membuat penguasa kota dia secara pribadi menghancurkan beberapa ratus ahli Rana Soul Fusion seorang diri. Ucap dari para penjaga. Dan di sini mereka juga mengatakan kalau akhir-akhir ini kota mereka menjadi incaran bagi para orang-orang jahat. Tapi mereka juga tahu kalau sepertinya para penjaga tidak akan mungkin berani terang-terangan seperti ini, pikiran dari para penjaga. Dan itu membuat para penjaga mereka pun sepertinya hanya bisa ya pasrah doang.
Namun untuk Gus Santong yang mendengar dan juga melihat sikap Zofan yang merendah di hadapan para penjaga yang sebenarnya dapat mereka hancurkan dengan mudah, membuatnya pun kesal. Dan dia pun bertanya kenapa mereka harus melakukan dan juga meremehkan seperti ini. Dan juga diremehkan seperti ini. Dan itu membuat Gus Santong dia pun kesal dan dia ingin sekali menghajar mereka berdua. Karena sejak datang ke dunia ini gak pernah dia sekalipun direndahkan seperti ini, ucap dari Gus Santong. Dan itu membuat dirinya pun gak mau diperlakukan seperti itu. Dan dia juga mengatakan jika saja dia tidak dihentikan oleh Zofan, pasti kedua orang penjaga itu telah dihancurkan oleh dirinya, ucap dari Gus Santong. Yang membuat Zofan dia hanya tersenyum saja. Dan dia mengatakan kalau mereka gak bisa melakukannya dengan cara seperti itu, ucap dari Zofan. Di sini Zofan dia mengatakan kalau wilayah tengah ini sangat berbeda daripada wilayah barat yang sebelumnya, dan kota ini adalah kota Feyun, dan ini adalah salah satu dari 9 kota yang ada di wilayah tengah, dan ada ahli yang sangat-sangat kuat di tempat ini, ucap dari Zofan. Dan jika saja kita bertemu dengan orang itu saat ini, kita tidak punya peluang untuk dapat melarikan diri, ucap dari Zofan. Dan itu membuat Gus Santong dia kesal dan dia pun mengatakan kepada ayahnya memangnya apa yang perlu mereka takutkan. Lagi pula Zofan dia memiliki Long Jidan yang ada bersama dengan dirinya. Dengan lemparkan Long Jidan udah pasti semuanya rata, ucap dari Gus Santong. Tapi untuk Zofan dia mengatakan kalau dia cuma punya 2 Long Jidan dan dia nggak mau menggunakannya jika memang nggak dibutuhkan. Lagi pula jika mereka menggunakan Long Jidan, tentunya itu akan membuat ya habis, nanti Long Jidannya habis. Karena itu adalah harta yang sangat-sangat luar biasa. Dan di sini Zofan dia juga mengatakan kalau dia nggak mau menggunakan semua kemampuan yang berasal dari kekuatan eksternal. Karena menurutnya kekuatan yang paling berharga adalah kekuatan yang dimiliki oleh diri sendiri, ucap dari Zofan. Dan selesai cerita kita di sini dulu, dan sampai jumpa di video selanjutnya untuk jawaban. Dan untuk episode kali ini Zofan pada akhirnya dia migrasi dari wilayah barat ke wilayah tengah, dan tentunya musuh-musuhnya akan semakin mengerikan karena musuh yang akan dihadapi oleh Zofan ke depannya dia akan menghadapi Raja Pedang yang ada di tingkatan sama dengan Dan King Seng. Tapi Raja Feyun ini lebih mengerikan karena dia memegang salah satu pedang suci, sama seperti apa yang ada bersama dengan Zofan. Zofan punya Optimus Prime, pedang Optimus, sedangkan Raja Pedang yang ada di wilayah ini dia punya pedang juga, pedang apa ya, gue lupa namanya, pedang pembelah langit, entah pedang apa ya, ya gitulah pokoknya, sama-sama pedang suci. Dia ada 6 pedang suci. Zofan punya 1, Raja Feyun punya 1, Raja Pedang tak terkalahkan punya 1, nanti ada Master Sekti dari wilayah utara punya 1, Jawaban 1, Feyun 1, Feyun itu timur, Jawaban barat, tengah 1, utara 1, selatan 1. Selatan ada nggak ya? Nggak tahu lah, pokoknya lupa gua. Pokoknya ada 5 raja, ada 5. Pokoknya ada 5 tak 6 lah pokoknya pedang itu. Dan salah satunya nanti akan bertemu dengan Zofan. Dan nanti Zofan dia juga bertemu dengan sosok-sosok besar di wilayah tengah, dan ini juga salah satu puncaknya nanti akan terjadi pertempuran besar di wilayah tengah sebelum pada akhirnya Zofan naik ke dunia atas. Tapi masih lama sih. Udah, itu aja untuk video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan sorry kalau misalnya suara gua agak sedikit berbeda karena gua di rumah mertua. Nggak mungkin gua lepas ngomongnya gitu kan, nanti gua dikira apaan tuh. Nah itu aja, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye, thank you.